usaha tidak akan mengkhianati hasilnya. Dan setiap usaha itu pasti akan menghasilkan sesuatu. Baik itu besar atau kecil, pasti akan menghasilkan sesuatu. Jadi tetap berusaha, tetap semangat. Halo. Halo. Pacos di sini, ada Mikael juga. Kita ini background suasananya misterius. Oke, kali ini yang kita bahas tentang usaha aja deh. Ya, usaha tidak akan mengkhianati hasilnya. Itu katanya loh, katanya. Ya kan? Tadi pagi ya baru cerita sama anakku nih. Anak yang pertama. Ya, tentang ya kalau banyak di luar yang motivator yang atau yang sukses bilang usaha tidak akan pernah mengkhianati hasilnya. Nggak salah, itu benar. Cuman kita mesti ingat aja, nggak segala sesuatu itu hasilnya seperti yang kita ekspektasikan. Let's say yang mereka motivator motivator itu lakukan, semuanya juga ada ya. Kalau menurut keyakinanku dan pengalaman yang ku jalani, ya nggak semuanya kita harus lihat mereka dengan usaha langsung kaya, Enggak, langsung sukses, enggak juga. usahanya harus Tapi yang satu yang jelas pasti tidak akan pasti ada pernah. hasilnya. Iya. Tergantung besar kecil Iya, hasilnya tuh betul. nanti, tapi yang jelas ada hasilnya nanti. Kalau kita Tidak berusaha. pernah berbohong ya, memang betul. Usaha itu pasti akan menghasilkan. Cuman, Apapun bentuknya, iya. besar kecil atau apapun Iya. itu pasti akan ada hasilnya. Iya. Let's say kita bilang kita bikin kue lah. Istriku bikin kue. Waktu belajar bikin kue pertama kali, kalau nggak salah sponge cake namanya. Iya, namanya sponge cake. Nah, terus waktu proses pertama kali bikin resep dari internet, cari-cari segala macem. Pertama kali bikin bantet Tapi hasilnya. jadi. Tapi jadi enak. Tapi bantet. Itu salah satu. Penasaran. Coba lagi. Salahnya di mana? Bikin lagi. Bantet lagi. Ganti bahan-bahan. Coba lagi cari resep yang berbeda. Bantet lagi. Sampai hasil ke 5 atau ke 6 kali baru berhasil. Nah, itulah usaha tidak akan pernah mengkhianati hasilnya. Betul. Kalau nggak bikin kuenya, ya nggak jadi. Nggak bakal hasil. Nggak bakal jadi apa-apa kan? Iya. Sama halnya, mau makan nasi, Kalau kita tapi nggak ada masak nasi bagaimana? nggak bakal nasi. Ya, nggak bakal bisa Iya, nggak makan. bakal muncul nasinya, kan bisa muncul sendiri. Mau punya uang, nggak mau kerja. Gimana mau digaji? Ya. Gimana mau dapat duit? Gimana coba duitnya dari mana? Iya, duitnya dari mana dapatnya? Tuhan kan nggak mungkin langsung nurunin duitnya di depan kita dari langit. Shock. Kalau nanti kita. dijatuhin, bukannya shock lagi. KO loh. Shock hati Nah. kita. Tuhan, aku mau rumah Tuhan. Tiba-tiba ada Cing, rumah kalau- depan kita. Duel. Kaget enggak ketimpa rumahnya? Iya, mati bisa. Atau kalau di depan kita shock. Ya kan? Nah, jadi tak apa-apa, semua ada proses, ada jalan, ada prosesnya. Harus berusaha dulu Usaha. semaksimalnya. Ya kalau dibilang kayak oke, contoh satu lagi deh, contoh bikin konten ini juga. Kalau aku nggak bikin konten ini juga, aku nggak tahu hasilnya seperti apa. Ya siapa tahu dengan bikin konten ini tentang ya sharing-sharing ini, ada yang kebetulan lagi pernah mengalami hal-hal yang sama yang seperti ku alami dulu, atau dengan kurang lebih dengan ceritaku. Ya siapa tahu bisa membantu. Karena nggak semua hal, let's say kita bilang gini, kita berdoa sama Tuhan, berdoa atau sembahyang atau sholat, kadang jawabannya nggak langsung dari Tuhan, tapi Tuhan memberikan jawaban melalui perantara, let's say orang lain,
hewan atau kejadian, itu semua perlu kita memorize, gimana ya istilahnya, Kita pahami. bisa kita pahami, bisa kita lihat, karena mungkin Kita rasakan. bukan langsung sekali. Misalnya gitu, let's say kita bilang Tuhan kasih petunjuk, oh kamu harus begini ya, nggak langsung selalu kita bisa memahami, kok begini, enggak juga. Kenapa? Karena semua ada proses dan waktu. Namun setelah sekian ada proses kejadian itu, ada apa, ada ini, ada itu, nah semuanya baru Kita bisa memahami. someday kita akan berpikir, oh iya, kejadian seperti itu ternyata ada gitu. Kok ngalamin, atau kok gak pernah apalah, kayaknya gini loh solusinya, ini loh petunjuk dari Tuhan. Ya ngomong ini masih belepotan nih ya, karena nggak skrip. Aku juga bingung sebenarnya mau ngomong apa. Namanya juga cuman sharing ya kan. Ngobrol. Ya mumpung liburan gitu. Nah, gue bilang tak anakku tadi pagi, kalau kamu nggak mau berusaha, orang tua aku yang ngajarin ku sih sebenarnya juga, jujur. Intinya orang tua aku pernah ngomong ke aku, kalau lu nggak mau berusaha, gimana kita mau mendukung lu? Gimana mau dibantu? Gimana mau di ini? Benar, waktu masih muda, wah ambisius sekali. Mamaku sempat ngomong, aku bikin YouTube ini juga karena mamaku ngomong. Kenapa nggak bikin begini. Sebelumnya aku pesimis dengan YouTube, jujur aja aku bilang. Dan aku pun ngobrol sama mamaku segala macem. Akhirnya apa? Aku putuskan untuk bikin konten ini, bikin YouTube lah, bukan bikin. Sebenarnya udah pernah punya channel YouTube sih, cuma buat iseng-iseng doang, ya buat anak-anak, ya kan, buat anak-anak. Cuman sekarang coba mau diseriusin, karena gimana pun juga ya ada satu kata-kata mama yang itu gimana ya, ada part yang mamaku ngomong begini, kalau mama melihat keseriusan lu, maka mama akan mendukung lu. Karena yang terpenting adalah apa? Lu sendiri mau dan mau berusaha. Perkara sukses gak sukses itu urusan belakangan. Yang penting usaha dulu. Sukses tidak sukses, kaya tidak kaya, itu urusan Tuhan. Kita cuma bisa berusaha. Kalau Tuhan mau dan menilai kita udah pantas dan layak untuk sukses, untuk kaya, pasti ada jalannya. Kok jadi iklan Gojek ya? Selalu ada jalan. Dicatat. Dia juga kadang memang ada timbul rasa malas. Ya itu wajar lah sebenarnya. Makanya kita harus bisa mulai membuang rasa malas sedikit demi sedikit. Nggak bisa kita cuman bilang aku mau berusaha, tapi eksekusinya nggak ada. Seperti aku zaman dulu loh, jujur nih, karena aku ngalamin. Zaman dulu aku begitu. Nah sekarang ya nggak ada jalan mundur bagiku. Nah, jadi aku harus maju terus. Like or dislike, ya itulah kehidupan. Lu harus berusaha, berjuang. Malu? Ya dulu awalnya malu, karena suaraku jelek. Ya kan? Jelek, aku akui jelek suaraku. Malu, ya nggak pede, ya. Cuma satu hal yang kupikir, ibarat kata kalau pernah nonton film yang temboknya bisa
maju ngegencet kita itu. Sekarang posisinya aku udah tergencet di belakangku, tembok lagi, nggak bisa mundur kemana-mana, bisa lari kemana-mana, cuma bisa bertahan dan mendorong terus. Ya kali-kali aja dengan kita bertahan, ya dengan kita bertahan itu, gear yang biasa yang digunakan kan mesinnya pakai ada gearnya tuh, gearnya plak patah, lost terus. Jadi apa? Kita kedorong. Who knows gitu kan? Namanya juga usaha. Habis itu kita Kalau memang Tuhan mengizinkan habis itu ya dindingnya peng. bisa sukses. Gebuka lagi. Ya, kalau Tuhan menilai sudah layak kita untuk sukses, kita akan sukses. Itu sih intinya. Usaha memang tidak akan mengkhianati hasilnya, tapi jangan terlalu membayangkan hal yang besar dulu. Memulai dulu, ambil step langkah, selangkah demi selangkah. Ingat kan konten Ambon Ikan itu? Pertama kali loh, aku tadi nggak mau, tapi mau nggak mau aku harus tampil. Ya karena aku nggak punya pilihan, nggak ada yang mau gitu. Nah itu background di ruko berisik siang-siang itu waktu syuting itu. Jadi mau nggak mau mesti diisi ulang suaranya. Nah, terus kamu gimana? Kamu gimana? Udah paham belum yang tadi pagi Mama ngomong? Ya. Ini background gelap ya, nggak apa-apa ya. Karena kalau nyala lampu tuh Terang banget. botaknya jadi kinclong. Jadi mengkilap. Mengkilap bener. Kayak jadi Kinclong kayak botak gitu. Kinclong. jadi Kayak kayak ntar silau lagi liatnya kan. Kita bikin konten komedi yuk. Boleh. Ya oke deh. Saat ini ya intinya pesannya itu aja sih tadi ya. Usaha tidak akan mengkhianati hasilnya, dan setiap usaha itu pasti akan menghasilkan sesuatu, baik itu besar atau kecil, pasti akan menghasilkan sesuatu. Jadi Dicatat. tetap berusaha, tetap semangat. Dicatat. Dan satu lagi, hati boleh pedih, hati boleh sakit, hati Muka boleh harusnya. kata orang galau, tapi muka harus Harusnya. senyum. Nanti kita bahas di bagian berikutnya tentang Di the power of smile, 2. ya. Gak janji juga di part 2, nggak tahu tuh kan, tuh ingetin mana gitu, ya kan? Kenapa? Nanti kita bahas di sana deh, nanti Ya, yang pokoknya untuk lebih nanti. detailnya, ya. Ya, dan di endnya, sebelumnya mungkin kita berdoa dulu ya kali ya. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Ya, untuk kita semua. Karena doa itu penting. Ya. Oke, kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Saya yang ngomong deh kali ya, saya yang mimpin deh kali ya. Tuhan, bimbinglah kami semuanya ke jalan yang benar, dan ampunilah kesalahan yang telah kami perbuat, baik itu sengaja maupun tidak sengaja, dan mohon jauhkanlah segala sesuatu yang bermaksud jahat, mara bahaya, dan penyakit dari kami semuanya, dan ketukkanlah hati kami, sadarkanlah kami tentang bagaimana memperbaiki kesalahan kami. Terima kasih Tuhan. Ya, berdoanya udah selesai. Semoga video ini bermanfaat, kan? Like kalau suka, dislike kalau nggak suka. Ya. Karena ya aku juga nggak bisa maksa, namanya kan pilihan masing-masing, pilihan pribadi, ya kan? Nanti kita ketemu lagi di part berikutnya ya. Oke. Dadah semuanya. Jangan lupa subscribe sama share ke teman-teman yang lain. Jangan lupa nyalain loncengnya Ini juga. bagaimana? Duk. Oke, dadah.